Jadi kalau kita tidak menegakkan dosa, dan ini masalah sifatnya masalah tadi itu ilahiyat yang penubuhan. Kita harus tekadkan bahwa Allah mengutus Nabi kita itu semata-mata rahmatal lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Untuk Allah mengutus Nabi kita bukan cuma untuk nabinya dan umatnya saja, bahkan nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat terdahulu pun dapat rahmatnya dari Nabi kita. Itu harus tekadkan seperti itu, wajib. Contoh di Rafil Adab anil kufar di dunia. Khususnya kalau nabi kita, kalau nabi-nabi dulu ada umat tidak iman kepada nabinya dihancurkan, jangan diadab. Tapi kalau nabi kita tidak diangkat adab itu, anil kufar di dunia. Ada orang-orang yang tidak enggan mengikuti nabi, tetap aja dibiarkan, dan langsung diangkat. Wa anil mu'minina fid dharain. Juga bagi orang mukmin diangkat adabnya baik di dunia atau di akhirat. Tapi kalau orang kafir cuma diangkat adab di dunia saja. Kalau di akhirat ya kena adab. Tapi bagi orang mukmin itu diangkatnya adab baik di dunia dan di akhirat. Maka melihat dari ini kita sebagai mukmin itu jangan sedih, tidak boleh sedih pandangan. Kita tidak boleh merasa rendah. Wala tahinu wala tahzanu in kuntum mu'minin. Kata jelas, wala tahinu, jangan kamu merasa rendah diri, merasa hina. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih. In kuntum mu'minin, kalau kalian itu benar-benar orang yang beriman. Kalau orang beriman itu enggak pernah sedih, enggak pernah rendah. Wa antumul a'launa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, dan engkau adalah tinggi in kuntum mukminin. Dan kita ada itu firman Allah lah. Mestinya kita direnungi, kenapa sih Allah firmannya gitu. Kita tidak boleh merasa hina, kita tidak boleh bersedih. Wa antumul a'laun, dan kita adalah orang yang tinggi, yang menang. Cuma satu, in kuntum mu'minin, kalau kalian iman, kalian tinggi, kalian jangan sedih, kalian jangan hina, jangan merasa. Itu yang namanya ketinggian mukmin itu bukan cuma di akhirat saja, di dunia pun ya tinggi. Wa bi rafi takalifi asyaqati allati kanat likumam asabiqah. Dan salah satu bentuk rahmat Nabi kita kepada umat manusia, khususnya umatnya Nabi sendiri, itu diangkat beban-beban yang berat. Apa beban-beban yang berat itu? Hukum-hukum yang berat, yang mana hukum berat tersebut diterapkan di umat-umat sebelum Nabi kita. Jadi dengan Nabi kita, hukum-hukum yang berat itu diangkat oleh Allah, itu dihilangkan untuk umat Nabi. Contoh, kata ini kisos bil amdi wal khata. Ada waktu zaman dulu sebelum Nabi kita ada kasus pembunuhan, baik berencana atau tidak berencana, hukumnya dibunuh lagi. Apalagi berencana, tidak berencana pun jadi Nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semua Nabi. Kalau ada kasus pembunuhan, siapa yang membunuh? Saya tidak sengaja. Ini berencana tetap aja dibunuh. Tapi Nabi kita tidak, kecuali yang berencana. Kalau berencana baru dibunuh. Tapi kalau tidak berencana itu tidak salah satu rahmatnya. Waqatil awda al-khati'ah, dan salah satunya memotong anggota bila mana dia melakukan kesalahan. Nendang, potong, ya, tangan nempeleng, potong, gitu. Jari-jari nyelentik umpamanya, potong, zaman dulu. Jadi tadi, mau kamu nanti pengen dibakar di akhirat atau di sini saja hukumannya, nabinya dibunuh di
apa nanti di akhirat dibakar, apa di sini dipotong, terus semuanya udah dipotong aja lah daripada nanti di akhirat dibakar tangan kaki. Itu zaman itulah Nabi kita tidak anggota melakukan kesalahan ya. Waqtul maude an-najasa, bila mana ada kena najis pakaian ya digunting. Kalau zaman dulu mah tidak bisa digunting aja kita dilempar. Bahkan katanya itu ada sampai kalau apa iya badan kena najis ya di cobek. Itu zaman, tapi Nabi kita tidak, cuma disuci saja. Terus mau taubat di kota nafsi. Dulu kalau mau taubat harus dulu berarti haram diri gitu ya. Taubat harus bunuh diri. Kalau benar-benar mau taubat di kota nafsi dengan membunuh lah. Dulu mah gitu. Tapi Nabi kita tidak. Wa kana rajul min Israil yatubu yutibu dzamba fa yasbihu wa qad tuba ala babi biyadi inna kafarata antaza'ina fa nabayasam. Dulu di zaman Bani Israil itu ada orang suka ngintip orang mandi tuh. Pokoknya suka ngintip. Akhirnya dia tobat. Akhirnya apa? Lalu ada tulisan di rumahnya, kalau kau pengen tobat, kau mencongkel kedua matamu, baru saya terima tobatmu. Ya benar, dia congkel kedua matanya. Dulu itu dulu jadi dia congkel sendiri kedua matanya. Kalau kamu benar serius tobat, ayan za ainak, kamu congkel kedua matamu. Akhirnya apa? Wayan zauha, ya congkel kedua mata tersebut. Ya sampai karena melihat ada cerita ini, ada satu ulama dia tidak bisa menjaga matanya, kalau ada barang ini sesuatu yang haram dilihat, akhirnya apa langsung dicongkel aja. Saya punya mata bikin masuk neraka saja, congkel saja dua-duanya. Itu ada dari sampai ulama tidak seperti itu. Ini mata saya ini membawa saya ke neraka, ya udah saya congkel saja. Daripada diajak ngobrol nggak mau, diajak taat kata Tuhan nggak mau, pengennya tuh lihat itu aja. Ya memang ada kenyataan seperti itu. Ya mungkin karena keimanan atau seperti apa. Tuh lah dengan apa? Para Allah bibarakatihi hadhil masyaqqat wa nahwiha. Warafah hadi masyaqqat wa nahwiha, dan dengan keberkahan Nabi Allah angkat semua hukum-hukum yang berat tadi kepada umat Nabi. Alhamdulillah. Kalau sampai tetap berjalan kan waduh. Iya. Nah, Nabi kita diutus rahmatan. Lah dalil bahwa Nabi kita diutus rahmatan, firman Allah wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu wahai kekasihku Nabi Agung kecuali rahmatan, memberi kasih sayang lil alamin. Wa yad'u, dan juga firman Allah wa yad'u anhum israhum aghlalakan alaihim, dan saya taruh tidak jalankan beban-beban mereka walaghlalakan alaihim. Jadi di umat Nabi semua hukum-hukum berat itu tidak diberlakukan, dihapus. Karena alim yang semana hukum-hukum berat itu dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Faqala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Juga firman Allah, saya tidak jadikan atasmu dalam beragama itu susah. Saya tidak ingin Allah tuh kamu beragama itu kamu merasa terbebani dengan beban yang berat, merasa susah. Tidak ingin saya. Saya tuh mudah-mudah saja. Yasiru wala tu'as, permudah, jangan kamu persulit. Basiru wala tunaf, berilah umat ini kabar gembira, jangan kabar yang menakutkan. Kalau umat Nabi mah seperti itu. Jadi fajazul anda ahsana jaza, semoga Allah semoga Allah membalas kepada Nabi kita dengan sebaik-baik balas.
balasan. Sebab keberkahan Nabi kita ini, kita jadi umat yang enak, yang nikmat gitu, yang tidak terbalik dengan beban yang berat. Justru kita dikasih keistimewaan yang luar biasa. Jadi wa mimma yajibu itikadu anna nabiyina afdhalul khalqi ajmain insan wa jinnan wa malakan. Dan juga salah satu yang wajib tekadkan dalam hati bahwa Nabi kita afdhalul khalqi ajmain, makhluk yang paling istimewa, paling utama. Nah, kata makhluk itu sifatnya kan luas, baik matahari, bumi, langit, bintang, semua, bahkan jin, manusia, malaikat. Itu paling utama, itu adalah Nabi. Itu harus ditekadkan. Wahada mimma ajma' alaihi muslimun, dan ini udah kesepakatan semua orang-orang ulama-ulama Islam sepakat bahwa Nabi kita adalah afdhalul khalqi ajmain, insan wa jinnan wa malakan, baik dari bangsa jin atau bangsa malaikat atau bangsa manusia. Wa dalil ala dalika, dalilnya anna dalika anna ummatahu afdhalul ummah kama satibayan. Dalil menunjukkan bahwa Nabi kita afdhalul khalqi karena umat Nabi kita adalah afdhalul ummah, sebaik-baik umat, sebagaimana nanti ada keterangannya di belakang. Dalam Al-Qur'annya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian itu sebagai umat yang terlahir di dunia. Jadi semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman, umat terbaik, umat emas itu adalah umatnya zaman Nabi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wala syakka anna khairiyatul umam innama huwa bihasabi kamalat. Dan kita kan tidak ada keraguan sama sekali bahwa keterbaikan umat itu dilihat dari sisi kesempurnaan agamanya. Bila agamanya oke, berarti umat itu agamanya kurang, berarti umat itu kurang. Wadalika tabiun likamali nabi, dan itu mengikuti sesuai kesempurnaan nabinya. Kenapa umat kita itu umat yang terbaik? Sebab nabinya nabi yang terbaik. Yang mana umat tersebut mengikuti nabi. Jadi fatahbiluha itu tahbilullah. Jadi keutamanya umat itu karena keutamaan nabi. Dan juga sabda Nabi, ana akramul awwalin wal akhirin 'alallahi wala fakhra. Saya ini adalah akramul awwalin wal akhirin. Orang, kata Nabi, orang yang termulia generasi awal juga generasi akhir. Menurut Allah wala fakhra, tapi saya tidak merasa bangga dengan semua ini. Cuma saya mengemukakan kenyataan yang sebenarnya. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Saya sayyidu waladi Adam. Saya itu adalah raja anak cucu Adam wala fakhra. Saya tidak merasa bangga, cuma saya mengeluhkan apa kata Allah. Allah, kamu harus ceritakan kepada umat. Tapi yang Nabi tidak merasa, aduh saya enggak. Hadis, yes. Terus dari sisi lain, wa qaulu syafa'atu udma wal kalam lahu fil maqam adam duna jami' masih wallah. Nanti ada syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling agung. Dan di waktu itu tidak ada orang yang bicara apapun, tidak ada orang yang berani bicara. Itu kecuali Nabi saja. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat saat itu kecuali Nabi saja. Nabi kita. Guna masih Allah, selain Allah tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang mau bisa bicara. Kecuali Nabi kita itu terjadi fi mauqifil aqdam, itu di alam mahsyar. Ceritanya sering lah, kita mati, kalau kita dibangkitkan saat kiamat dari awal, dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, lalu dikumpulkan di mauqifil aqdam. Itu berarti tempat yang pelataran yaumul hari di alam mahsyar. Konon ada yang mengatakan bahwa itu yang namanya panas itu sangat panas luar biasa. Lah di situ orang itu dibiarkan, kalau bahasa Sundanya diantep ya. Dan itu ribuan
ribuan tahun. Usul, ini gimana ini masalahnya? Sampai orang yang dipastikan masuk neraka dipastikan masuk neraka pun dia pengen cepet-cepet dimasukkan ke neraka. Makanya ada yang usul, ayo kita ke Abul Bashar, ke Nabi Adam, datang ke Nabi Adam 1000 tahun. Karena Nabi Adam nggak mampu, misalnya nafsi. Saya tuh mikirin diri sendiri saja nggak mampu, apalagi mikirin kalian. Walaupun kalian itu anak saya semua, tapi saya tidak mampu. Datang saja ke Nabi Nuh, ya Nabi Nuh. Berangkat 1000 tahun ke Nabi Nuh, angkat tangan. Ke Nabi Ibrahim, Khalilullah, angkat tangan. Ke Nabi Musa, Kalimullah, angkat tangan. Ke Ruhullah, Nabi Isa, angkat tangan. Jadi coba ke Nabi yang terakhir, itu Nabi Muhammad SAW. Pas ke Nabi langsung ada apa gini-gini, iya langsung Nabi sujud. Kata Allah, akhirnya Allah, iya mau apa? Saya akan beri. Ini semua umat manusia, jin itu ini dipercepat dalam perhitungannya. Ya akhirnya barulah di situ dipenuhi. Lah itu namanya syafaatul syafaat yang tidak ada seorang siapapun yang mampu memberi pembelaan seperti itu kecuali Nabi. Dan yang merasakannya bukan cuma orang Islam, orang kafir pun merasakan syafaat ini. Bahkan iblis pun merasakan syafaat ini, pembelaan ini. Hanya syafaat. Jadi syafaat itu suatu kepastian, pasti dapat. Apalagi orang Islam, orang mukmin, orang kafir pun ya pasti dapat. Fir'aun ya dapat syafaat utma, iblis ya dapat. Iya. Dan waktu itu tidak ada yang berani bicara, itu kecuali Nabi. Ya, wa qada masta'ara fi sabqi nubuwati ala kul wa qada misak alaihim ayatlahu in adraku. Dan juga telah masyhur bahwa kenabian Nabi kita itu mendahului nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain kenabiannya itu apa? Ya bisa dikatakan dadak lah, dadak. Terutama kalau kita lihat cerita Nabi Harun, itu tuh beliau diangkat Nabi karena permintaan Nabi Musa. Nabi Harun, ya Allah, kalau saya dakwah sendiri, aduh, saya rasanya repot berat. Pengenlah Harun itu mendampingi saya lah. Ya langsung Nabi Harun, iya udah kalau gitu jadi Rasul. Nabi Harun. Tapi kalau Nabi kita itu udah jadi Nabi itu sebelum Nabi Adam udah jadi Nabi. Kalau Nabi kita tuh sebelum Nabi Adam terlahir udah jadi Nabi. Nabi kita itu. Jadi mendahului kenabiannya, mendahului nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain mah ya bisa dikatakan dadakan lah. Tapi kalau Nabi kita itu sebelum jauh diangkatnya Nabi Adam sebagai Nabi kita udah diangkat jadi Nabi. Ta'aruf fi sabqi nubuwati alal kul, mendahului kenabian Nabi kita, aku mendahului semuanya. Wa qad misak alaihim, dan juga Allah menjanjikan itu mengambil sumpah kepada para nabi yang terdahulu untuk mengikuti Nabi, iman kepada Nabi kita bila mana mereka berjumpa dengan Nabi kita. Kalau kalian berjumpa dengan Nabi kita tidak iman, saya cabut titel kenabiannya. Itu kata Allah. Harus siap semua. Sebab kalau tidak iman ya dicabut pangkat nabinya itu. Ada seorang nabi tidak iman kepada nabi kita ya dicabut oleh Allah pangkat nabi. Saya angkat jadi nabi tapi harus iman kepada nabi yang terakhir, nabi yang setia. Nah ini terjadi sewaktu Isra Mi'raj. Suatu Isra Mi'raj kan di Baitul Maqdis semua nabi berkumpul, yang udah apalagi yang masih hidup, yang udah meninggal pun berkumpul, yang jumlahnya ada 100.000, 124.000, Rasulnya ada 300, semuanya berkumpul dan mengikuti Nabi, mengakui semuanya mengakui Nabi kita semuanya, sebab sudah misak sumpahnya, Allah mengambil sumpah kepada para nabi untuk mengikuti Nabi. Dan itu benar terjadi waktu Isra Mi'raj.
Nabi bertemu dengan Nabi Adam, dengan Nabi Idris, dengan Nabi Yusuf. Dia mengakui semua kenabian kita. Waqad ajrallahu jami'al manafi' ad-dunyawiyah wa ad-diniyah wa ibadi ala yadayhi. Dan Allah pun menjalankan semua manfaat baik yang sifatnya duniawi atau ukhrawi yang Allah untuk hamba-hambanya itu lewat tangan Nabi kita. Jadi tidak ada kemanfaatan dunia akhirat tanpa ada lewat jembatan Nabi kita. Semuanya lewat memo Nabi kita semua gitu. Kalau memo makanya kita kalau mencari apa-apa ya lewat Nabi. Kita usul tidak bakalan diterima tanpa kita lewat Nabi. Kita usul aja ke Allah lah, tidak bakalan diterima lewat kekasih saya dulu. Kalau udah diterima oleh kasih saya terima. Jadi segalanya itu lewat Nabi. Makanya dengan lewat wasilah yang paling utama adalah kita memperbanyak baca sholawat. Nah, makanya baca sholawat walaupun riya, ujub, takabur diterima oleh Allah itu. Saya sholawatnya 100.000 enggak gitu. Jadi terima saja oleh Allah, Pak. Tidak bakalan ditolak. Riya saya sholawatnya itu tetap aja diterima. Kalau sholawat tidak bakalan ditolak. Jadi segala kemanfaatan dunia atau akhirat itu tidak bisa kita dapatkan lewat langsung, tapi harus melalui Nabi dulu. Jadi maksudnya waqad ajrallahu jami'al manafi', semua kemanfaatan dunia akhirat libadihi, yang manfaat itu untuk hamba-hamba Allah ala yadaihi, kecuali lewat jalan Nabi. Jadi Nabi kita adalah wasilatul udmah, jembatan yang paling besar untuk kita mendapatkan semua kemanfaatan dunia atau akhirat. Semuanya kemanfaatan dunia akhirat tidak bakalan sampai tanpa ada lewat Nabi. Jadi Nabi itu insanun ainul wujud, manusia yang wujudnya itu secara hakikat. Insanun ainul wujud. Kenapa sih? Sebab semua yang ada itu dari Nabi gitu. Ada langit, ada bumi. Sebab itu wujud. Sebab ada langit, ada Nabi. Ada bumi, ada Nabi. Ada malaikat, ada Nabi. Semua. Jadi Nabi itu ainul wujud. Sebabnya sesuatu itu ada, itu sebab besarnya adalah Nabi. Jadi wa kullu anbiya nuwabu. Semua nabi-nabi itu adalah apanya? Wakil atau khalifah, pengganti nabi. Semua Nabi Adam. Nabi sebenarnya kan diutus untuk semua umat dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Kata Nabi, saya nggak bisa kalau saya dakwah kepada umatnya Nabi Nuh. Udah kamu aja Nuh lah, ganti saya. Maksudnya nanti lahirnya kan akhir, kata Nabi. Jadi udah kamu saja wakil gitu. Tapi semua Nabi itu seperti itu. Zamannya Nabi Musa. Sebenarnya Nabi yang kasih tugas oleh Allah itu. Tapi kata Nabi, saya tuh lahirnya nanti, masa saya lahirnya nanti. Udah, Nabi Musa aja wakil saya itu. Akhirnya diangkat jadi Nabi Musa itu. Jadi semua nabi-nabi itu adalah wakil Nabi kita. Maksudnya wakil Nabi nuwabu wa khulafa, ganti Nabi dan juga khalifahnya sebagaimana kata ayat Bahari ini. Kullu nabiyyin wa rusul kirami atau niyabatan anhu fi tabligh da wa kullu nabiyyin wa rusul kirami atau niyabatan anhu fi tabligh da wa huwa rasulu ila kulli khalaiqi fi kulli dhuhuri wa bat anhu af wa hu bahar apa kullu nabiyyi
warul nabiyina warrusul kirami atau niyabatan anhu fi tablighi da'wahu wa huwa rasul ila kulli khalaiqi fi kulli dhuhuri wa nabat anhu afwahu. Semua nabi dan rasul yang mulia-mulia itu datang, semuanya datang menggantikan posisi nabi. Nabi Sulaiman datang di umatnya itu menggantikan posisi nabi kita. Nabi Isa datang jadi rasul menggantikan posisi nabi kita ini jadi apa? Pengganti. Dakwah tapi tabligh dakwah dalam menyampaikan dakwahnya. Nah, umpamanya kepada Nabi Nabi Hud, saya itu mestinya dakwah kepada umat ini, tapi saya tuh belum lahir. Udah kamu saja lah yang jadi pengganti saya untuk menyampaikan dakwah. Jadi fa wa rasul ila khalaqi fi kulli dhuhuri naibun semua rasul disebut. Jadi nabi kita itu adalah rasul di semua makhluk. Kaumnya Nabi Hud, ya rasulnya nabi kita sejatinya saja. Kenapa Nabi Hud itu pengganti nabi? Waktu Nabi Musa sejatinya nabinya nabi kita. Kenapa Nabi Musa itu dia jebakan pengganti nabi? Fi kulli duhur, di setiap masa. Wa nabat anu aqwa, dan semuanya itu menggantikan menyambung lidah nabi. Semua rasul itu menyambung lidah nabi. Dan jalannya itu alam. Saya enggak.